Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, hari ini Rabu 14 Mei 2025, kita dalam renungan harian dari Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia atau GKO, dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Allah bagi sesama. Marilah bersama kita berdoa. Allah Bapa yang telah memanggil setiap umat-Mu hidup dalam keluarga yang suka berbagi. Karena Kristus senantiasa menyediakan kebaikan bagi kami dan sesama. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap kami hidup lebih lagi dalam kasih, pengorbanan dan keteladanan demi melaksanakan misi ilahi. Kami bersama membuka hati untuk kebenaran firman-Mu, memandu jalan hidup kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya Pendeta Yoga Wiono bersama istri Ibu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk mengalami kuasa firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 39 sampai 40 dengan judul Petrus menghidupkan Tabita. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 39 sampai 40. Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setibanya di sana, ia dibaringkan di ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya. Sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya baju-baju yang dibuat Dorkas waktu ia masih bersama mereka. Namun Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke jenazah itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari bersama kita merenungkan kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang diperlihatkan oleh para janda yang berada di samping jenazah Tabita pada ayat yang ke-39? Semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya baju-baju yang dibuat Dorkas waktu ia masih bersama mereka. Artinya, hasil kebaikan semasa hidup Dorkas yang suka berbagi menuai kebaikan. Kebaikan Dorkas selalu diingat di dalam hati oleh para janda, dan Dorkas dihormati pada masa hidupnya dan juga setelah kematiannya. Arti bagi kita pada masa kini adalah keluarga Kristen yang suka berbagi pasti menuai kebaikan. Karena siapa yang menabur kebaikan pasti menuai kebaikan dan memakan hasil kebaikan dari Allah. Untuk itu dalam keluarga besar GKO, marilah kita semakin melakukan hukum Kristus seperti dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hasil perbuatan baik Tabita tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang menerima bantuannya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 42. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Kisah ini juga mengingatkan umat percaya masa kini untuk menghargai perbuatan baik dan pemberian dari orang lain, bukan hanya setelah mereka meninggal, tetapi selama mereka masih hidup. Dan juga mengingatkan tanggung jawab umat percaya masa kini seperti dalam kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-17. Siapa berbelas kasihan kepada orang miskin, memberi piutang kepada Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi ketika Petrus berdoa? Dorkas atau Tabita hidup kembali. Setelah Rasul Petrus berdoa, maka atas kehendak Allah, Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Artinya bahwa Tuhan bekerja dan berkehendak melalui Petrus, orang yang baik dan setia. Rasul Petrus semasa hidupnya mengalirkan dampak penebusan Kristus bagi sesama. Rasul Petrus adalah orang baik dan setia
yang memiliki karakter Kristus, yaitu taat, tulus, jujur, setia, penuh kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Mujizat Rasul Petrus menghidupkan Tabita merupakan kisah yang menunjukkan kuasa Tuhan yang bekerja melalui Petrus untuk membangkitkan Tabita. Tabita orang yang benar, baik, dan suka berbagi dalam hidupnya. Sementara Rasul Petrus orang yang berkenan pada Allah dan dipercaya oleh Allah. Mujizat Tabita dibangkitkan Allah menjadi bukti nyata bahwa Allah bekerja melalui orang-orang setia dan yang berbuat baik. Maka keluarga Kristen masa kini yang suka berbagi pasti menuai kebaikan. Pada dasarnya bahwa setiap umat percaya memiliki akses dari Tuhan Yesus untuk dapat menerima 5 roti dan 2 ikan. Sehingga setiap umat percaya dapat menggunakan akses dan dapat memberikan akses kepada sesama agar jutaan umat lainnya dapat dikenyangkan atau dipuaskan oleh kasih kemurahan Allah. Kiranya GKO dapat lebih lagi menciptakan sistem agar semua orang dapat tercukupi atau dipuaskan oleh kebaikan Allah. Bapak Ibu kekasih Kristus, berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Petrus menghidupkan Tabita. Maka hendaklah kita memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. 1. Hidup lebih lagi dalam relasi dengan Allah. 2. Hidup mengalirkan dampak penebusan Kristus bagi sesama dan alam semesta. 3. Hidup lebih lagi dalam kebaikan, berkenan pada Allah dan dipercaya oleh Allah. 4. Hidup dalam kasih, saling bertolong-tolongan, berbagi untuk memenuhi hukum Kristus. Dan yang 5, hidup lebih lagi dalam misi ilahi. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita melakukan komitmen kita bersama pagi ini dengan memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus untuk mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur telah memiliki akses dari Tuhan Yesus untuk semua dapat dikenyangkan dan dipuaskan oleh kemurahan Allah. Untuk itu, mampukan kami menciptakan sistem agar semua tercukupi untuk mewujudkan visi misi Allah. Kiranya renungan hari ini mengubahkan cara hidup kami, agar kami lebih lagi dalam keluarga Kristen yang suka berbagi, pasti menuai kebaikan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan menerimanya. Amin.